dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa, dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpakan dan kiri berlanda kamu katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu. Yang jomblo jangan jual mahal, minimal 10 orang. Ayo. Haleluya. Kiri kanan depan belakang dengan senyuman yang paling manis, walaupun tanggal tua tanggal 26, senyumannya tanggal 1 saudara. Haleluya. Haleluya. Iya, walaupun belum gajian jangan kelihatan banget gitu saudara. Haleluya. Walaupun ya Pak Pendeta ya memang saya akan gajian nanti ya, tapi Pak Pendeta sudah menanti. Haleluya. Saya mau bilang saudara, saya percaya semuanya pasti selalu dalam berkat Tuhan. Amin. Apalagi saudara datang ke tempat ini semangat setia cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, janji Tuhan, orang yang semangat setia cari Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk saudara yang bawa kitab, tim audio boleh, kalau ada mic yang lain tolong diganti ya. Haleluya. Yuk yang bawa kitab, Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh, bawa kitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku, dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita, Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai yang ke-13. Kalau WL juga boleh, oke. Yuk, Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13 kita akan baca bergantian saudara. Saya akan baca ayatnya yang ke-5, saudara ayatnya yang ke-6. Kita akan baca bergantian 13. Kita akan baca sama-sama. Kalau terpuji nama Tuhan. Matius pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Di monitornya boleh tambah sedikit. Haleluya. Ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat 6 silakan. Ayat yang selanjutnya dikatakan apa? Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat 8 silakan. Ayat yang ke-9 dikatakan apa? Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 10 silakan. Ayat yang ke-11 dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Ayat 12 silakan. Ayat 13 sama-sama. 3, ya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saya percaya saudara yang sudah lama jadi orang Kristen, apalagi dari lahir jadi Kristen, saya percaya saudara sudah sangat familiar dengan kisah ini, di mana Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perwira di Kapernaum, saudara. Tetapi yang menarik adalah begini, saudara, bicara tentang dari kisah ini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan berjumpa dengan seorang perwira di Kapernaum, Tuhan bicara tentang yang namanya kerajaan surga. Coba kita lihat ayat yang ke-11 dikatakan apa? Ayatnya yang ke-11, sama-sama kita baca. Ayat yang ke-11 yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Aku berkata kepadamu, banyak orang apa? Akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan apa? Abraham, Ishak dan Yakub di dalam apa? Kerajaan sorga. Ini bicara tentang apa? Perjamuan kawin anak domba. Bicara tentang kerajaan sorga. Kalau saudara belajar Alkitab, saudara akan menemukan dalam banyak
ayat dikatakan bahwa kerajaan surga digambarkan seperti sebuah pesta perjamuan makan atau bicara tentang pesta kawin anak domba. Matius 22 ayat 2, sama-sama kita baca. Matius pasal yang ke-22 ayat 2, sama-sama. 3, ya. Hal seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin apa? Untuk anaknya. Wahyu 19 ayat 7, sama-sama. Wahyu 19 ayat 7 dikatakan apa di sana, saudara? Marilah kita apa? Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan apa? Pengantinnya telah siap sedia. Jadi bicara tentang ayat yang ke-11 perjamuan makan ini, saudara, bicara tentang kerajaan sorga. Yang menarik adalah begini, tiba-tiba Tuhan bicara tentang yang namanya hal kerajaan sorga pada saat Tuhan berjumpa dengan perwira di Kapernaum. Saya coba evaluasi, saudara, saya coba pelajari kenapa Tuhan dalam perjumpaannya dengan perwira di Kapernaum ini, Tuhan bicara tentang hal kerajaan sorga, Tuhan bicara tentang pesta di sorga. Ternyata saya mau bilang, saudara, karena perwira Kapernaum ini, saudara, punya karakteristik orang-orang yang akan pesta di sorga. Katakan amin. Saya mau bilang, saudara, saudara dan saya, kita harus punya iman kapanpun waktu Tuhan kita akan pesta di sorga. Katakan amin. Saya mau bilang, saudara, sesuai dengan penglihatan yang sudah Tuhan taruh di gereja ini, bahwa apa? Saudara dan saya, kapanpun waktu Tuhan, kita adalah lautan manusia yang berjumpa dengan kekudusan, yang akan pesta dalam kerajaan sorga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, tapi mungkin saudara saya berkata, oh Pak Pendeta, saya sudah Kristen Pak Pendeta, bahkan dari lahir saya Kristen Pak Pendeta, bahkan saya kemana-mana Pak Pendeta pakai kalung salib, anting salib, gelang salib, oh salib semuanya, tinggal di salib yang belum Pak Pendeta. Saya mau bilang, saudara, ternyata itu saja belum cukup. Kenapa? Ayat 12 dikatakan apa, saudara? Ayatnya yang ke-12, sama-sama kita baca. Dikatakan apa di sana? 3, ya. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan apa? Terdapat ratap dan ketat gigi. Kalau saudara pelajari kata aslinya dari anak kerajaan adalah bicara tentang dua hal atau dua pihak. Yang pertama adalah orang-orang Israel pada saat itu, orang-orang Yahudi pada saat itu, yang notabene mereka orang-orang yang tahu firman, mereka orang-orang yang menjalankan ritual agama, tapi ternyata toh mereka juga bisa-bisa nggak selamat kalau mereka tidak punya hal-hal yang dimiliki oleh perwira ini, saudara. Makanya dalam terjemahan TSI bilang begini, saudara. Dalam terjemahan TSI dikatakan begini, tetapi apa? Banyak orang dari keturunan Israel yang sudah diundang justru akan apa? Dibuang keluar ke tempat yang paling gelap. Di sanalah mereka akan apa? Jadi bicara tentang orang Israel yang melakukan, bicara tentang apa, saudara? Melakukan ritual agama. Mereka yang paham akan firman, tapi mereka juga bisa nggak selamat, saudara. Kemudian ini juga bicara tentang orang Kristen masa kini, saudara. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini, saudara. Boleh munculkan bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini, saudara. Bilang begini, saudara. Bilang begini. Haleluya. 2 hari kemudian, haleluya. Monitornya tambah dikit lagi. Haleluya. Yuk sama-sama kita baca. Kenapa boleh tambah saya? Saya tahu ini rambut saya bagus nih. Iya, wow, campurnya anti badan ya. Haleluya. Oi, ayat oi. Haleluya. Saya gantilah khotbah saya jadi kesabaran nih. Yuk, monitornya tambah dikit lagi. Monitor, cek. Yuk sama-sama, terus berjamaah bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan apa? Padahal orang-orang yang seharusnya menjadi umat Allah akan dibuang ke kegelapan di luar. Di situ mereka akan apa? Kalau saudara pernah hadir di salah satu sesi pelayanan saya beberapa minggu yang lalu, saudara, saya bicara tentang keselamatan. Keselamatan bukan cuma dianugerahkan, tetapi juga dikerjakan. Sama-sama bilang sama saya, dikerjakan. Amin. Jadi kita yang sudah terima keselamatan bukan berarti kita bisa hidup seenaknya tanpa melakukan apa-apa, tetapi saudara dan saya harus mengerjakan keselamatan. Artinya apa? Kita sebenarnya sudah menjadi umat Allah. Keselamatan sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Pesta di sorga sudah Tuhan siapkan bagi setiap kita. Tetapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan, saudara. Kita akan sama-sama belajar, saudara, dari sosok seorang perwira di Kapernaum. Saya doa kapanpun waktu Tuhan kita akan berkumpul di bumi, berkumpul kerajaan sorga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. So,
khotbah hari saudara adalah sesuai dengan apa yang Gembala Sidang pernah minta saya untuk bawakan saudara, yaitu pesta di surga. So, apa karakteristik orang yang pesta di surga? Belajar dari perwira di Kapernaum. Yang pertama saya mencatat adalah memiliki kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya rendah hati. Amin. Ayat yang kelima, Matius 8, saudara bisa tandai karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Yuk, ayatnya yang kelima, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Ketika datanglah mendapatkan dia, dan sekali lagi saudara dikatakan apa? 3, ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang apa? Perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Kalau saudara lihat profesi ada seorang perwira, saya mau bilang saudara, pada masa itu perwira Romawi adalah posisi yang sangat dihormati. Perwira Romawi adalah posisi yang sangat tinggi saudara, apalagi di daerah itu di Kapernaum, dia adalah orang yang paling dihormati saudara. Apalagi kita harus lihat saudara, bicara tentang tempat di mana dia bertugas adalah Kapernaum. Kalau bahasa hari-hari ini saudara, itu tempat basah. Kenapa? Karena Kapernaum adalah salah satu daerah, kalau saudara pelajari historisnya, Kapernaum adalah daerah yang perputaran ekonominya sangat tinggi saudara. Makanya orang-orang yang tinggal di sana orang-orang yang kaya. Petrus salah satunya. Makanya Petrus walaupun darah tinggi, dia orang kaya saudara. Petrus biar gitu-gitu, Sultan Kapernaum bos. Saya mau bilang saudara, Raffi Ahmad ketemu dia cium tangan bos. Saya mau bilang saudara, Petrus gitu-gitu orang kaya saudara. Nah makanya penjajah Romawi mereka membangun kantor pajak di sana. Kenapa? Karena perputaran ekonomi di sana sangat tinggi. Artinya apa? Perwira di Kapernaum ini punya jabatan yang tinggi, dia dihormati, dia juga kaya raya saudara. Saya mau bilang saudara, dia orang hebat, tetapi dia datang sama Tuhan, dia menjumpai Tuhan. Pertanyaan saya, bisa nggak dia suruh orang kerjanya, anak buahnya untuk meminta Tuhan datang ke rumahnya? Sangat bisa, tapi dia sendiri yang datang kepada Tuhan. Bahkan bukan cuma datang, tetapi Alkitab mencatat dia memohon. Saya mau bilang saudara, ini bicara tentang kerendahan hati. Makanya inilah yang menjadi karakteristik pertama seorang yang akan pesta dalam kerajaan surga. Saya mau bilang saudara, kalau kau mau pesta dalam kerajaan surga, pastikan kau punya kerendahan hati. Katakan amin. Kenapa? Karena kesombongan itu kekejian buat Tuhan. Coba kita buka Alkitab kita saudara. Kita sama-sama buka Alkitab kita saudara. Amsal pasal yang ke-16 ayat 5. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-5. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Setia adalah sungguh ia. Saya mau bilang saudara, orang yang sombong, kesombongan adalah kekejian buat Tuhan. Bahkan bahasa aslinya saudara, kata kekejian itu saudara lebih sangat keras lagi saudara. Bicara tentang apa saudara? Adalah sekali lagi, kekejian bahasa aslinya toibah. Itu artinya apa? Kejijikan buat Tuhan. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, semua yang kita punya datangnya dari Tuhan saudara. Nggak pantas untuk kita sombongkan. Saudara misalnya ketemu sama orang yang menyombongkan mobil 2 pintunya di depan saudara dan bilang apa? Lu lihat nih, gua punya Ferrari, Lamborghini, Maserati, pick up. Juga 2 pintu toh. Tapi saudara tahu itu mobil yang sedang disombongkan buat saudara itu adalah mobil yang disewa di showroomnya milik saudara. Saya mau bilang saudara, di mata saudara kan jijik. Saya mau bilang saudara, begitupun kita di mata Tuhan. Ketika saudara dan saya kita sombong di mata Tuhan, mohon maaf ya, di mata Tuhan Alkitab berkata sebuah kejijikan. Kenapa? Karena semua yang kita miliki datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Jadi saya mau bilang saudara, apa sih yang mau kita sombongkan? Ada banyak orang Kristen zaman sekarang, mohon maaf ya, baru kaya dikit sombongnya, belagunya minta ampun saudara. Baru kaya dikit, mohon maaf ya, jalan langsung buka dada. Oh Tuhan, baru kaya dikit lihat orang bukan sebelah mata, nggak pakai mata. Oh Tuhan, baru punya jabatan dikit, dagu di atas bos. Bahkan kadang-kadang lubang hidung ada langit. Baru cakep dikit, Tuhan. Jangan ketawa para wanita, kalian paling banyak pelakunya. Bukan yang di sini, yang di gedung sebelah. Ya Tuhan, kau
Kalau baru cakep dikit ada laki-laki PDKT langsung, sorry, lo bukan level gue. Oh Tuhan, oh Tuhan, saya mau bilang saudara, hei, hati-hati jangan ada kesombongan, amin. Segala yang kita punya milik Tuhan. Apa yang kita mau sombongkan, amin. Wanita lagi yang apa-apa ya, wanita kan gitu ya. Kalau baru usia belasan, cantik, setiap ada yang PDKT, siapa lo? Nanti udah usia 25 tahun ke atas sampai 30, mulai siapa ya? Hmm. 30 sampai 40. Siapa aja deh. Nanti 40 sampai 50. Pakai baju, cuci gudang. Haleluya. Saya mau bilang betul para pria. Saya mau bilang ya, ngapain sih sombong-sombong? Kesombongan itu hal yang sangat bisa menghalangi saudara dan saya untuk pesta dalam kerajaan surga. Udahlah, rendah hatilah. Siapapun kita, sehebat apapun kita, kalau ada kesombongan, kita adalah musuhnya Tuhan, saudara. Alkitab mencatat Tuhan membenci orang yang sombong. Dalam bahasa aslinya Tuhan mengadakan perlawanan kepada mereka yang sombong, saudara. Saya mau bilang saudara, siapapun lawan kita, kalau Tuhan di pihak kita pasti menang. Tapi sebaliknya, siapapun yang backing kita, kalau Tuhan yang lawan kita, selesai bos. Iya, makanya saya selalu ingatkan diri saya, siapapun saya tetap harus punya kerendahan hati. Karena saya mau bilang ya, even pendeta kalau dia sombong bisa jatuh, saudara. Nggak usah iya bos, amin. Nggak usah begitu banget. Pendeta aja kalau ngomongin jemaat aja dia, pas pendeta amin, yes, yes. Pendeta ngomong jangan tuh amin, yes. Tapi betul, makanya saya selalu ingatkan diri saya, sekalipun mohon maaf dengan segala kerendahan hati. Ada banyak pujian yang datang. Kalau orang-orang jemaat-jemaat, mama-mama Ambon Batak Manado Papua, kalau puji pendeta kan minta ampun, saudara. Betul, mama-mama Ambon Batak Papua kalau puji pendeta, belum lagi inang-inang Batak. Betul, tarikannya aja udah minta ampun. Pendeta. Tapi betul, kalau saya nggak jaga hati bisa jadi sombong. Dari surga malaikat bilang, oh Marcel, oh Tuhan. Makanya saya selalu ingatkan, ingat semua dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau bilang ya, selalu belajar dari juru parkir atau tukang parkir, saudara. Ya, ketika kamu mulai ada kesombongan langsung ingat juru parkir. Kenapa? Mereka sekalipun punya banyak mobil dan motor, mereka nggak pernah sombong. Karena mereka tahu semuanya cuma titipan. Bukan melempari mereka. Bilang sama kanan kirimu jangan sombong. Bilang sama yang ngomong lu juga jangan ngomong. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua, saudara, apa karakteristik orang yang akan pesta dalam kerajaan surga? Belajar dari perwira Kapernaum. Yang kedua adalah memiliki hati untuk sesama. Sama-sama bilang sama saya, hati untuk sesama. Hati untuk Sama-sama bilang sama saya, mengasihi sesama. mengasihi sesama. Coba kita lihat ayat 6, saudara. Masih dalam Matius 8, kita baca ayat yang ke-6. Dikatakan apa? Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Diberkati. Tuhan, hambaku apa? Lumpuh dan sangat apa? Perhatikan saudara, dikatakan apa? Tuhan, hambaku apa? Terbaring di rumah karena. Jadi seorang perwira ini dia datang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, bahkan memohon di hadapan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk dirinya, tetapi untuk Saya mau bilang saudara, kalau saudara pelajari historis sekali lagi, ketika bicara tentang hamba atau budak pada masa itu
Mereka adalah orang di posisi terendah dari strata sosial manusia yang hidup pada saat itu. Jadi bicara tentang budak atau hamba, biasanya nggak dihargai. Bahkan kalau saudara baca beberapa kisah dalam Alkitab, ada budak atau hamba yang ketika dia tidak berguna, ketika dia sakit, biasanya dibuang begitu saja dan digantikan dengan yang lain. Pertanyaan saya, bisa nggak seorang perwira ini dengan kekuasaan dan kekayaannya tukar hamba yang tadi, buang hambanya, ganti dengan yang lain, ganti dengan yang lebih baru? Sangat bisa. Tetapi dia datang minta Tuhan sembuhkan. Artinya apa? Dia punya hati untuk sesama, saudara. Inilah karakteristik orang-orang yang akan pesta dalam kerajaan surga. Saya mau bilang ya, Alkitab ini kalau diperas jadi dua hukum, saya mau bilang saudara, yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah. Ini hukum pertama yang paling utama dari keseluruhan hukum, saudara. Jadi saya mau bilang saudara, kasih Tuhan dan kasih sesama. Tapi saya mau bilang ya, kita nggak mungkin bilang kita mengasihi Tuhan kalau sesama yang kelihatan nggak kita kasihi. Ada banyak orang Kristen ngakunya mengasihi Tuhan. Oh Pak Pendeta, aku mengasihi Tuhan, Pak Pendeta. Kalau di gereja lagi nyanyi lagu rohani, aku mengasihi Yesus. Bibirnya sampai lobi, saudara. Tapi dengan tangan yang sama dia pulang ke rumah, dia pukul istrinya, saudara. Saya mau bilang ya, jangan bilang kau mengasihi Tuhan yang gak kelihatan. Kalau istrimu yang kelihatan gak kau bisa kasih. Betul ibu-ibu? Betul. Shalom bapak-bapak. Ibu-ibu gak usah ikutan, Bu. Ada suara ibu-ibu yang masuk. Shalom bapak-bapak. Shalom. Saya mau bilang Pak, kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau mampu mengasihi istrimu yang kelihatan itu, Pak. Amin ibu-ibu. Amin. Karena banyak bapak-bapak, mohon maaf yang bilang mengasihi Tuhan, istrinya gak dikasihi, saudara. Bilang mengasihi Tuhan, ya ampun istrinya dasar udah 2 bulan gak ganti-ganti, saudara. Sekalipun dibeliin, yang ada tulisan buka sarinya, saudara. Kalaupun variasi, segitiga biru, saudara. Saya mau bilang saudara, Pak, kalau kau mengasihi Tuhan, kau mengasihi istrimu. Amin ibu-ibu. Amin. Sekarang ibu-ibu. Shalom ibu-ibu. Shalom. Kalau kau mengasihi Tuhan, kau mengasihi suamimu, Bu. Amin. Shalomnya banyak, aminnya dikit. Mohon maaf ya. Ada banyak istri-istri ngakunya mengasihi Tuhan, suaminya udah menderita, dia sikat terus, saudara. Suami udah menderita, udah kerja pagi, pulang pagi. Setiap hari istri cuma, gimana? Suaminya, jangan ketawa, mau bertobat, Bu. Saya mau bilang ya, istri-istri itu kan penopang, amin. Kalau kau mengasihi suamimu, Bu, topang suamimu, tolong suamimu, jangan nuntut-nuntut. Betul bapak-bapak? Ini mataku, mata kiri, mataku. Kali ini saya adil. Bapak-bapak juga harus dibela. Saya mau bilang saudara, kasihan suami-suami zaman sekarang. Istri-istri itu penolong, Bu. Suami udah menderita, bukannya ditolong, malah dimakin ditolong untuk apa? Semakin tertekan suami. Tuh, gimana dong? Gimana? Ya pikirkan bersama, Bu. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat ibu semua. Shalom yang masih punya orang tua. Shalom. Kalau kau bilang kau mengasihi Tuhan, kau mampu mengasihi orang tuamu. Amin. Ada banyak anak-anak bilang mengasihi Tuhan. Oh, aku mengasihi Tuhan, Pak Pendeta. Sama orang tuanya dia lawan terus. Anak zaman sekarang, mohon maaf ya, orang tua baru ngomong 5 kata, dia udah 220 kata. Mamanya baru bilang, nah tolong cuci piring. Apa sih terlibat tuh? Jangan ketawa, tobat. Kasihan mama kau tuh udah sesak napas. Saya mau bilang ya, selama orang tuamu masih Tuhan kasih kesempatan untuk hidup, sayangi mereka.
Karena akan ada saat di mana Tuhan akan panggil mereka. Jadi sayangi, jangan aja udah mereka udah nggak ada baru. Waktu dia hidup aja, mamanya minta apa? Jangan mama, jangan mama. Pas mama udah nggak ada, baru segala macam. Mama ini mama, pakai ini mama tas baru, mama segala macam ini mama. Sini lah rohani Alkitab, apa segala macam. Sampai petinya udah kayak toko buku Immanuel, saudara. Selama mamanya hidup dikit-dikit nggak usah mahal, mama usah udah lama usah. Padahal mamanya cuma minta hal yang sederhana, cuma tas Hermes. Ya memang kadang-kadang ada orang tua nggak berhikmat, saudara. Tapi sayangilah, amin. Saya mau bilang saudara, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, amin. Amin. Saya mau bilang saudara, bukan cuma anggota keluarga, orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita juga harus kita kasihi, saudara. Saya kan udah di Instagram saya udah taruh admin, ada tim saya, nomor telepon semua ada di sana. Data industri gitu. Endorse jadi bintang iklan. Nah, jadi iya, sebentar lagi kita saudara akan masuk iklan semua. Ingat poin satu, jangan sombong. Jangan sombong, boleh. Nah, jadi saya posting kan, saya taruh di situ saudara. Kemudian dari admin udah akhirnya kirim membaca, saya baca sudah ada yang WhatsApp saya. Dia dari bahasanya kayaknya bukan orang Kristen saudara. Dari bahasanya bukan orang Kristen dan kalau lihat dari tulisan dia bilang dia itu adalah ART atau PRT saudara, asisten rumah tangga. Terus dia bilang, Pak Pendeta, request dong. Ya, jadi pendeta sekarang saya juga khotbah terima request saudara ya. Nah, dia request. Saya lihat tulisannya dia bilang, Pak Pendeta tolong dong khotbah tentang ini Pak Pendeta. Majikan-majikan yang suka pelit sama PRT-nya. Tolong dong Pak Pendeta, baru Pak Pendeta supaya majikan-majikan tuh jangan pelit-pelit banget. Saya mau bilang saudara jangan pelit-pelit lah. Saudara kalau punya orang yang kerja di rumah saudara jangan pelit-pelit lah. Jangan saudara makan enak, makan daging, makan apa, dia makan hati saudara. Tuhan, dia keluarga makan enak, dianya kamu ya buat kesehatan kamu daging tuh nggak sehat. Nah di belakang tuh ada rumpulan, itu bikin salah. Ya Tuhan, saya pernah lihat satu ketika saudara keluarga makan enak dulu, maaf ART-nya di pojok cuma ngomong. Saya sampai lihat satu video Bang Hotman Paris. Dia lihat begitu saudara, dia beli makanan buat ART-nya saudara. Memang Bang Hotman itu walaupun tampilannya sangar, walaupun sempat niat mensomasi saya. Saya kaget, oh Tuhan saya mensomasi. Tapi hatinya mulia saudara. Bang Hotman. Saya mau bilang sekali lagi saudara, saya di rumah saya bersatu hati ya, buat suster, saya makan apa? Mereka sama, enggak saya pilih-pilih, enggak sama aja, makanlah. Tapi saya mau bilang berhikmat. Maksudnya begini, kadang-kadang kan yang kerja sama kita kan bukan sama-sama Kristen, bukan anak Tuhan. Ya berhikmat juga, jangan saudara lagi makan di Lavo atau di nasi campur kenangan. Terus akhirnya apa? Saudara bilang, pendeta masih bilang kau harus makan makanan kerajaan sorga. Makan. Ntar dia cobain, dia tahu betapa nikmatnya itu makanan kerajaan sorga bagaimana. Oh enak, haleluya. Saya mau bilang saudara, intinya begini saudara, kasihi sesama adalah bukti kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kasihlah sesama. Kita akan pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir harus bersiap
siap. Yang ketiga, saya mencatat di sini saudara, apa karakteristik orang-orang yang pesan kerajaan surga belajar dari seorang perwira di Kapernaum? Yang ketiga adalah memiliki iman yang teguh. Sama-sama bilang sama saya, iman yang teguh. Iman yang teguh. Sama-sama bilang sama saya, iman yang teguh. Iman yang teguh. Coba kita lihat ayat yang ke-10 saudara. Ayat yang ke-10 dikatakan apa? Sama-sama. 3, ya. Setelah aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa? Iman sebesar ini tidak orang Israel. Jadi saya mau bilang saudara, apa karakteristik yang luar biasa dari perwira Kapernaum ini saudara, sehingga Tuhan bicara tentang kerajaan surga, pesta di surga. Yang ketiga adalah bicara tentang iman yang besar saudara. Artinya begini, saudara dan saya, kita harus punya iman yang besar, karena ketika kita punya iman yang besar, kita akan melihat perkara-perkara yang besar terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Oke, saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi kan Tuhan bilang yang penting iman sebesar apa? Biji sesawi. Mungkin saudara bilang sama saya, biji sawi itu kan kecil Pak Pendeta. Tapi saudara perhatikan kalimat awalnya, kata awalnya. Tuhan nggak bilang kalau imanmu sekecil biji sesawi, tapi imanmu sebesar biji sesawi. Tuhan pakai kata sebesar. Kenapa? Karena karakteristik dari benih sesawi itu saudara adalah ngalamin pertumbuhan. Imanmu mungkin hari ini kecil, it's okay. Tapi selama ngalamin pertumbuhan, imanmu akan jadi besar. Ketika imanmu besar, kau akan lihat perkara yang besar. Katakan amin. Jadi pastikan iman mengalami pertumbuhan. Dan bukan cuma bicara tentang ukuran, tetapi juga bicara tentang keteguhan. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, keteguhan. Makanya kata sebesar dalam ayat ini saudara, bahasa aslinya tosotos. Bukan merek soto. Tetapi bahasa aslinya punya makna seteguh. Karena begini saudara, jadi Kristen bukan berarti nggak ada masalah. Jadi Kristen bukan berarti nggak ada tantangan. Jadi Kristen bukan berarti nggak ada badai. Badai bisa datang kapan saja. Tapi saya mau bilang saudara, pastikan kita punya iman yang teguh yang tidak mudah goyah saudara. Karena kalau saudara baca Matius 24, mereka bertanya, bagaimana Tuhan kalau akhir zaman? Masa akhir zaman ada 3 hal yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah penyesatan. Maka saya selalu bilang anak Tuhan, apalagi anak udah baca Alkitab lah. Nggak usah banyak-banyak, satu ayat cukup lah. Loadingnya lama. Makanya makan dulu sebelum gereja. Kita orang Indonesia kalau belum makan kan ini lemah. Kalau udah full baru makin lemah. Satu hari satu pasal lah, jangan satu ayat. Kita udah bahas kemarin, kalau saudara baca satu hari satu ayat, Alkitab itu terakhir saya cek 33.103 ayat. Satu hari satu ayat itu habisnya 85 tahun. Dengan catatan ketika saudara keluar dari rahim, oh ya langsung baca Alkitab. Ya baca supaya nggak disesatkan. Karena zaman sekarang ngeri, apalagi yang main sosial media ngeri ya. Saya baca, saya nonton, saya lihat ada banyak orang yang ngaku pendeta, pengajaran yang minta ampun sesatnya. Makanya hati-hati. Yang kedua adalah penyiksaan. Akhir zaman ya saudara nggak perlu heran ya. Karena memang dari zaman dulu, karena iman ada banyak orang Kristen mengalami penyiksaan. 12 murid kalau saudara baca, termasuk yang menggantikan Yudas, semuanya mengalami masa yang tidak mudah. Menunjukkan ke-12 murid, mereka meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan. Kecuali Yohanes, semuanya tidak mencapai usia tua. Yohanes pun diasingkan di Pulau Patmos. Jadi benar-benar ngalamin momen yang tidak mudah. Jadi makanya itu kadang-kadang saudara gitu. Jadi anak Tuhan kadang-kadang itu bisa ngalamin ketidakadilan, bisa ngalamin penyiksaan dan lain sebagainya. Apapun keadaannya, tetapi kan teguh iman. Amin. Amin. Mereka aja udah disiksa, harus Yesus, tak Yesus. Apalagi anak muda nih, dan cuma karena cinta tinggalkan Tuhan. Aduh,
Janganlah. Kenapa batu-batu gatal-gatal seperti itu? Kenapa pelaku ya? Janganlah. Apa kita tapi ganteng banget Pak Pendeta? Gak apa-apa lah. Pesek juga gak apa-apa yang bikin. Iya kan? Gak apa-apa lah. Karena kan pesek cuma mancung yang tertunda. Kapan mancing? Terus yang selanjutnya yang terakhir nih, saudara lihat saya begini. Yang harus kita waspadai juga adalah ini kan tadi kan pengacara sesat dan juga menyiksa itu kan eksternal. Yang paling harus kita waspadai juga adalah yang dari internal kita. Maksudnya apa? Kadang-kadang ada saat di mana iman kita, kalau kita nggak punya iman yang itu bisa goyah. Ketika doa kita belum dijawab sama Tuhan, ketika penyakit kita belum kunjung sembuh, ketika masalah yang kita hadapi belum kunjung selesai, ada banyak orang akhirnya imannya bisa goyah. Itu dari internal. Makanya di saat seperti itu tetap teguhkan iman, jangan goyah. Sekalipun kau belum lihat pemulihan, sekalipun kau belum lihat mujizat, bukan berarti Tuhan nggak bekerja. Cuma seringkali cara Tuhan bekerja nggak kelihatan. Tugas kita tetap percaya, teguhkan iman. Semakin kau melihat mujizat, semakin kau harus teguhkan iman. Karena iman adalah dasar. Ketika kita punya iman yang kuat, yang menjadi fondasi, maka kita akan melihat apa yang kita imani terjadi. Karena iman adalah dasar dari apa yang kita percaya tadi. Sebelum saya tutup khotbah saya kemarin selesai pelayanan di sebuah perusahaan saudara. Saya tergerak untuk singgah ke sebuah toko musik saudara. Sebenarnya saya rencana untuk nanti aja bulan depan baru dulu. Tapi kemarin selesai pelayanan saya tergerak untuk singgah. Dan ya, dan di sana semua orang batu-batu juga kayak saudara. Di komik ada. Kalau ada yang kerja di komik, saya komik segar. Jadi ketika saya sampai saudara, ternyata yang punya toko itu adalah jemaat Tiberias ini saudara. Terus dia cerita sama saya, dia bilang, Pak, jujur sebenarnya saya sudah mau menyerah dari Tuhan. Jujur saya sebenarnya sudah meninggalkan Tuhan. Makanya saya doa tuh Pak, Tuhan tangkap saya sebelum saya lari dari Tuhan. Karena waktu itu dia mengalami masalah, salah satunya juga doanya belum dijawab Tuhan. Jadi dia udah berdoa, dia mau rasanya udah melari dari Tuhan, tapi dia doa Tuhan tangkap saya. Makanya ketika saya sampai ada di situ, dia sangat kaget dalam hati karena kemungkinan sangat kecil untuk saya kesini karena tokonya ada di daerah yang parkir aja susah, tapi Tuhan gerakan saya untuk ke situ. Dia bisa turunin saya, cari parkiran, saya masuk ke dalam. Akhirnya dia curhat, dia cerita di sana. Kadang-kadang iman kita goyah di saat ketika kita nggak lihat jawaban doa. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun kau belum lihat jawaban doa, tetap teguhkan iman. Amin. Karena dia Tuhan yang tetap bekerja sekalipun kita nggak melihat. Amin. Kalau kita tetap beriman sama Tuhan, akan ada saatnya apa yang kita doakan pasti kita akan lihat terjadi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap teguh iman di hadapan Tuhan. Tetap setia di hadapan Tuhan. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sekarang tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang berkati oleh tanganmu, tepuk tangan suara-suara yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sekarang kita boleh bangkit berdiri. Firman Tuhan akan setiap kita bahwa kerinduan Tuhan, harapan Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Kalau saudara dan saya pesta dalam kerajaan surga. Tapi belajar dari perwira dari Kapernaum ini yang pertama, milikilah pendanaan hati. Jangan ada kesombongan karena semua datangnya dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, pastikan saudara dan saya mengasihi sesama. Karena mengasihi sesama adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir, milikilah iman yang teguh. Sekalipun mungkin keadaan tidak mudah,
Sekalipun goncangan demi goncangan terjadi dalam hidupmu, sekalipun kau belum melihat jawaban doa, sekalipun kau mengalami masa-masa yang tidak mudah, tetap teguhkan iman. Tetap setia di hadapan Tuhan. Karena orang-orang yang setia, Tuhan janjikan mahkota kehidupan. Boleh taruh tangan kananmu di dada. Katakan, aku tetap setia. Aku tetap setia. Apapun keadaannya, aku akan tetap setia. Sampai Sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Sambil angkat tanganmu.